Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ini Farida Sulistiyawati dari D4 SKL kelas 4B akan mempresentasikan tentang tugas 7 lab aplikasi, yaitu pembuatan dan setting chart pada aplikasi Ellipse Power. Baiklah, kita berpedoman pada buku atau modul ajaran yang telah diberikan oleh Bapak, di mana dalam modul ini diharapkan pembaca sudah membaca dari bab 1 sampai bab 5 sebelumnya, dan beberapa langkah dari bab ini pembaca itu sudah dianggap bisa melakukannya. Jadi langkah yang pertama itu kita harus running aplikasi Ellipse terlebih dahulu. Baiklah, kita running aplikasinya. Kita tunggu beberapa saat. Kita klik yes. Maka layar tampilan akan seperti ini, dan kita buka file yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik ini, oke. Nah, pada tugas sebelumnya kita sudah membuat screen 1 sesuai dengan perintah tugasnya. Namun terdapat kekurangan, kita kurang melakukan atau menambahkan frekuensi atau X-Power display untuk frekuensi, jadi kita tambahkan terlebih dahulu ya. Baiklah, ini adalah layar domain yang sudah kita edit sebelumnya, di mana terdapat penambahan untuk X-Power display-nya frekuensi. Settingan atau linknya sudah disesuaikan sama seperti tugas sebelumnya. Selanjutnya kita membuat screen baru. Nah, caranya itu kita klik kanan pada screen atau menu screen ini, lalu insert screen ke sub 1. Kita lakukan sebanyak 2 kali ya, karena untuk grafik. Kemudian kita tambah lagi untuk yang screen frekuensinya. Kita pertama yang pengukuran arus terlebih dahulu atau setting pengukuran arus terlebih dahulu. Setelah itu kita ke menu atau kita ke pilihan E3 chart. Kita klik, lalu kita sesuaikan ukurannya. Misal kita lebarkan lagi. Nah, E3 chart ini merupakan semacam toolbar yang digunakan untuk menampilkan parameter listrik secara real time yang sudah kita beri alamatnya. Nah, untuk contohnya ini, yang pertama kita chartnya arus RST, kemudian untuk screen yang 3 itu nanti untuk chartnya frekuensi. Chartnya kita sesuaikan saja ukurannya sesuai kebutuhannya. Selanjutnya kita lakukan setting pada background screen ataupun background pada chartnya. Nah, untuk background screen-nya kita klik screen terlebih dahulu, kemudian kita pilih warnanya menjadi warna hitam. Setelah itu untuk yang chartnya caranya itu kita klik chart, kita pilih background color-nya menjadi black, kemudian for color-nya itu atau untuk yang tulisan ini biar kelihatan itu disesuaikan warnanya warna apa. Kemudian atau bisa dengan cara properties, kita klik properties, kemudian paint the chart background with black, itu kita klik atau kita centang. Kemudian show title-nya itu kita setting, kita ganti menjadi pengukuran arus fasa RST, lalu kita klik. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengubah settingan pada horizontal axis-nya. Caranya itu kita klik kanan, kemudian ke properties. Setelah itu kita ke bagian axis, kita pastikan axisnya ini horizontal axis, lalu kita klik configure. Nah, di sini axis title-nya itu kita ganti menjadi time. Dalam waktunya itu second. Kemudian axis color itu bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita warna apa. Saya menggantinya menjadi warna red. Setelah di general kita ke scale. Scale kita pastikan kalau pilihan pada horizontal axis ini pada show latest data real time. Nah,
periodnya itu bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan, dan waktunya itu bisa dalam bentuk seconds atau minute atau hours. Yang mana satu hal yang pasti, kalau semisal dalam bentuk second, kalau waktunya itu semakin kecil atau semakin cepat, otomatis data yang ditransmisikan itu akan semakin banyak. Nah, sehingga dibutuhkan komunikasi data yang support juga. Namun kalau semisal diganti menjadi minutes atau menit, maka resolusi dari datanya itu akan semakin lebar. Jadi kita pilih settingnya itu sesuai dengan default, jangan lupa kita klik apply, kemudian kita klik OK. Setelah kita tadi setting untuk yang horizontal axis, kita setting juga untuk vertical axis. Caranya kita ke properties, kemudian kita pilih axis lagi, kemudian kita ganti menjadi vertical axis. Kita klik konfigurasinya. Nah, untuk axis title-nya itu kita ganti menjadi arus. Arus dalam kurung ampere. Kemudian axis color-nya itu kita ganti menjadi red. Setelah itu, untuk scale-nya kita setting juga. Nah, di bagian scale-nya ini kita pilih numeric scale dengan memasukkan angka maksimum dan minimumnya. Untuk maksimum dan minimumnya kita setting sesuai dengan kebutuhan. Minimumnya misal kita tulis 0 dan maksimumnya itu kita tulis 10. Nah, kalau sudah melakukan praktek online, maka disesuaikan dengan kebutuhan beban nominal. Lalu kita klik apply. Kita klik OK. Kita close. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk chart frekuensi pada screen 3. Baiklah, ini adalah chart untuk frekuensi, dan pada screen 2 itu chart untuk pengukuran arus fasa RST. Langkah selanjutnya kita pilih properties pada I3 chartnya itu, lalu kita ke tab pens ini, kita klik plus, kemudian kita klik lagi real time sebanyak 3 kali. Karena kita butuh untuk arus fasa R, arus fasa S, dan arus fasa T. Kemudian kita pastikan kalau tulisannya visible itu centang semua. Kemudian vertical axisnya itu kita setting sesuai dengan manual booknya. Nah, di manual book itu kita klik sub 1, kemudian breaker 1, kemudian measurement, lalu analog measurement 1, kemudian value. Oke, kita paste. Lakukan langkah yang sama untuk yang pen 2 dan pen 3. Jangan terbalik ya teman-teman, soalnya nanti mempengaruhi hasil akhirnya. Oke, ini sudah kita setting. Lalu kita bisa mengubah warna chartnya itu menjadi warna yang lebih gelap, agar nanti bisa kelihatan chartnya itu sesuai kondisi saja, disesuaikan. Kemudian pennya itu kita ganti namanya. Pen 1 itu IR, kemudian pen 2 itu IS, kemudian pen 3 IT. Oke. Setelah pada tab pensnya itu selesai, kita ke bagian legend. Kemudian pada available columns-nya ini kita pilih pen name. Pen name kita add. Kemudian pen color kita sesuaikan dengan perintah di manual book. Pen color. Kemudian setelah itu pen description kita add. Setelah itu kita klik show legend. Nah, maka akan timbul pada layar ini, seperti yang ada di layar domain ini. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama pada screen 3 untuk pengukuran frekuensi. Maka tampilannya akan seperti ini. Berarti kita sudah selesai melakukan setting pada tab legend dan tab pens-nya.
untuk pengukuran arus fase RST chart, kemudian pada pengukuran frekuensi chartnya. Kemudian kita kembali ke screen 1. Setelah itu kita melakukan setting pada comment button. Nah, comment button itu ada di sini. Kita klik di sini. Setelah kita menampilkan comment button pada screen 1, kita ganti captionnya itu menjadi chart pengukuran arus. Kita klik, kita sesuaikan ukurannya. Semisal di sini. Langkah selanjutnya yaitu hubungkan comment button untuk chart pengukuran arus ini ke screen 2 yang telah kita buat tadi. Caranya kita double klik, kemudian kita pilih pick open screen. Setelah itu pada open screen terdapat titik 3, kita klik, kita arahkan ke screen 2 lalu kita paste. Lalu kita kembali ke desain, yang mana comment button chart pengukuran arus ini sudah terhubung dengan screen 2. Lakukan hal yang sama untuk yang frekuensi. Kemudian langkah yang selanjutnya kita membuat comment button back di screen 2 agar dapat kembali ke screen 1 atau screen utama. Caranya kita ke comment button, kemudian kita taruh di atas ini, kemudian captionnya kita ganti menjadi back. Kita klik, setelah itu kita double klik, kita klik pick open screen. Nah, pada open screen ini ada titik 3, kita pilih screen 1 paste. Kita kembali ke desain. Oke, kita lakukan langkah yang sama untuk screen 3 agar dia bisa back atau kembali ke layar utama. Caranya sama. Lalu kita kembali ke screen 1, kita jalankan domainnya. Nah, kita klik pada chart pengukuran arus, maka akan timbul seperti ini. Tidak ada grafiknya karena kan kita tidak terhubung secara online. Kemudian ketika kita back, maka akan kembali ke screen 1. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk yang pada chart pengukuran frekuensi. Kita klik, kemudian akan muncul chart untuk frekuensi. Sama seperti yang chart sebelumnya, tidak ada grafiknya karena belum terhubung secara online dengan aplikasi dengan FEM40-nya. Misal kita back, itu akan kembali ke screen 1. Oke, kita kembali ke screen 1. Kita close. Untuk contoh chart yang ada grafiknya itu bisa kita lihat pada modul ajaran Bapak. Ini artinya sudah terhubung dengan aplikasi. Ini artinya sudah terhubung dengan FEM40-nya secara online. Kita kan tidak online, maka tidak ada gambar chartnya atau grafiknya. Itulah tutorial atau cara-cara langkah-langkah setting chart atau pembuatan chart. Kita sudah berhasil melakukan pembuatan chart dan settingannya.
Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang cara pembuatan ataupun langkah-langkah pembuatan dan setting chart pada aplikasi Ellipse Power. Apabila ada kekurangan ataupun terdapat salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Salam dari saya, Indi Farida Sulistiawati.